Baik, pembicara dan moderator sudah lengkap semua di kursinya. Saya izin memperkenalkan, saya akan memberikan perkenalan singkat untuk moderator kita hari ini. Ada Ibu Debra Hayatim, beliau adalah aktivis, jurnalis, kolumnis, pembuat film, dan pendiri beberapa organisasi, termasuk Yayasan Kalyana Mitra. Beliau juga aktif dalam bidang pemberdayaan wanita, seni dan budaya. Luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk pembicara kita dan moderator kita siang hari ini. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Rektor, Ibu Rektor. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Saya sangat tertarik pada topik yang satu ini karena kita semua menggunakan bahasa. Dan hari-hari ini kita sedang galau atau sedang gembira melihat TV dan lihat sosmed karena tahun depan akan menjadi tahun yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Kita akan memilih pemimpin yang baru. Pada hari ini, seperti Bapak dan Ibu teman-teman semua ketahui, judulnya adalah diskusi publik, bahasa dan kampanye pemilu. Izinkan saya perkenalkan para pembicara hari ini. Orangnya seru-seru dan pakar dalam bidangnya. Sebelah kiri saya Dr. Seno Gumira Aji Dharma, mantan rektor saya di Institut Kesenian Jakarta. Beliau Rektor Institut Kesenian Jakarta periode 2016 sampai 2020. Beliau saat ini dosen tetap di Fakultas Film dan Televisi IKJ, mengajar S2 di Sekolah Pascasarjana IKJ, dan mengajar S2 dan S3 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Beliau adalah lulusan sarjana seni, nggak kelihatan ya, seniman ya, nggak kelihatan. Sarjana seni di Fakultas Film dan TV, Institut Kesenian Jakarta pada tahun 1994, Magister Ilmu Filsafatnya dari Universitas Indonesia tahun 2000, dan Doktor Ilmu Sastra Universitas Indonesia tahun 2005. Beliau memperoleh sekian penghargaan di bidang sastra, yang paling penghargaan yang tertinggi saya kira dari masyarakat, karena seri Sukapnya sampai hari ini baru aja keluar yang tahun yang terakhir ya. Sukap keberapa tuh Pak Seno? Jadi seri Sukap sama dengan Seno Gumira Aji Dharma. Lalu penghargaan di bidang sastra antara lain Southeast Asia Right Award tahun 1987, Denny Owen Prize for Literary Award 1997, pernah memenangkan Hatulistiwa Literary Award 2005 dan Ahmad Bakri Award 2012 yang ditolak. Boleh tahu kenapa nolak? Ada deh. Oke, kita kini akan mulai sesuai urutan Pak Seno Gumira Aji Dharma. Ya, silahkan Pak Seno. Oke, tapi saya minta izin berdiri ya. Gitu. Saya kursinya terlalu bagus buat saya gitu. Biasa di warung gitu ya. Jadi maafkan kalau obrolan saya tidak terlalu akademik seperti ngobrol di warung gitu. Tapi saya serius ya, saya menghormati tuan rumah gitu ya. Kita harus serius, tidak main-main ya. Jadi ya, kita akan mulai dengan topik saya kuasa dan bahasa. Kita mulai dari kuasa. Pengertian kuasa itu ya dalam pendekatan disiplin saya, yakni cultural studies, kajian budaya, itu tidak pernah penguasa. Tidak pernah presiden, diktator, raja, dan segala macam. Kuasa atau power sebetulnya adalah sekaligus berarti relasi kuasa. Jadi kuasa adalah hubungan-hubungan itu, hubungan-hubungannya. Begitu. Ya. Jadi misalnya katakanlah ada yang disebut finance, menentukan kan dalam hidup kita, itu faktor kuasa. Religion itu menentukan kan? Itu faktor kuasa. Militer menentukan enggak? Menentukan juga gitu. Ya. Pendidikan, ya, itu membentuk kita. Tradisi dan terutama juga media. Banyak lagi sebetulnya yang jelas maupun tidak jelas, tapi adalah hubungan-hubungan itu, sirkulasi itu yang membentuk
apa coba? Satu kuasa wacana tertentu. Wacana dalam pengertian saya bukan, atau dalam pengertian cultural studies, bukanlah wacana Pak RT ya. Tentang God di depan itu hanya wacana gitu. Bukan. Wacana adalah himpunan gagasan dan praktek sosial budaya yang membentuk kita sebagai social subject dan menentukan cara kita berpikir dan memandang dunia. Praktis apapun yang menjadikan kita manusia hari ini. Sehingga kita kalau kesandung bilang aduh, gitu kan, tanpa kita sadari kenapa. Sayangnya kalau cucu saya, dia kesandung, dia bilang oh my God. Karena konstruksi sosial yang membentuknya berbeda sama sekali. Kuasa wacananya berbeda, gitu. Tapi dalam rumus-rumus kajian budaya yang sama, kuasa itu artinya hegemoni, ya, dominan, selalu ada lawannya. Di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan. Gitu. Ya. Jadi tidak pernah kekuasaan itu tenggang sendirian. Dan dia harus selalu bernegosiasi supaya kekuasaannya bertahan. Dia selalu mengubah diri. Gitu. Jadi yang disebut hegemoni kuasa itu selalu berubah, cepat maupun lambat. Gitu. Ya. Nah, semua itu ditentukan oleh apa yang disebut faktor-faktor determinan. Faktor-faktor yang mau tidak mau akan menentukan. Saya sudah sebut sebagian tadi, dan faktor-faktor inilah yang membentuk kuasa tanpa kita sadari, maupun disadari kalau kuliah. Tapi itu pun kita nggak pernah tahu diri kita itu jadi gini kayak apa. Persisnya kayak apa, tidak pernah tahu. Ya. Maka disebut ideologi dalam pengertian sempit, dia bisa disadari. Komunisme gitu kan, kapitalisme apapun gitu. Tapi ideologi dalam pengertian luas, dia sudah menjadi sistem cara kita memandang dunia. Jadi kalau kita tiap kali bangun pagi tidak bunuh diri, gitu, itu ideologis. Karena kita tidak memerintahkan diri kita untuk tetap hidup. Seperti dengan sendirinya wajar untuk tetap hidup dan melakukan sesuatu yang berguna. Kita semua ini saya yakin jenis orang-orang yang merasa menyesal. Kalau hari ini kok nggak ngapa-ngapain ya, gitu kan? Mending hari ini, kadang sejam aja. Ngapain sih gua 2 jam ini, gitu. Itu semua ideologis. Karena sudah masuk ke dalam bawah sadar kita bahwa jadi manusia yang benar itu, gitu, bikin sesuatu. Makanya masuk pasca kan, kuliah S1 kan, padahal nggak, boleh nggak kuliah? Boleh. Bisa nggak berprestasi tanpa kuliah? Bisa. Asal semua buku dibaca dengan disiplin, gitu. Tapi kan enggak. Ada satu ideologi bahwa sadar kita mesti seneng nggak seneng sekolah. Senang nggak senang ya lulus, gitu. Sampai pada satu titik ideologi mendorong kita memutuskan, begitu. Nah, oke, atau berapa menit ya? Saya kira belum 10 atau masih 10 menit ya. Nah, kita menghadapi suatu kondisi konkret. Ada wacana yang menguasai kita, gitu. Ya. Bagaimana supaya kita selamat? Ya. Dengan bersikap kritis. Bersikap kritis artinya kita mengenali daya-daya yang membuat kuasa itu hadir. Dan kita tahu bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada dengan sendirinya. Semua itu diadakan dengan sirkulasi kuasa tadi. Ya, menurut Arjuna Padurai, gitu, ya, yang disebut global cultural flow, mengalirnya kebudayaan global, itu ditentukan oleh setidaknya 5 faktor. Ranah ideologi, ranah etnik, ranah finansial, ya, ranah teknologi, ranah media. Gitu.
ini seperti kita pesan Gojek gitu. Lagi rame mahal, nggak rame murah. Variabel-variabel ini bekerja, menentukan. Negaranya banyak duit, dia akan jago dalam satu hal. Negaranya kurang duit, dia jago dalam hal lain mungkin. Gitu. Dan seterusnya. Begitu juga tiap orang, tiap kelompok, tiap komunitas gitu. Dengan mengenali semua ini dengan penanda-penandanya, kita bisa selamat. Termasuk mengenali bahasanya. Ketika saya ngomong bahasa dan saya ngomong media, saya samakan. Media tidak selalu media massa atau medsos yang kita kenal dengan segenap peralatannya, teknologinya, biayanya, tapi bahasa itu sendiri. Bahasa ini sendiri media loh. Bisa nggak dibayangkan? Ditarik kembali. Kita batal punya bahasa ini. Ya. Batal punya bahasa. Susah sekali kan? Menunjukkan makna gitu. Maknanya apa semua gitu. Tapi giliran dikembalikan bahasa itu. Setiap kelompok, setiap kepentingan itu berusaha menguasai makna itu. Kami yang sudah berambut putih ini semua mengalami. Hanya ada satu tafsir pada Pancasila, harus pakai kursus, pakai ijazah. Kalau tidak, Anda nggak ngerti Pancasila dan Anda nggak bisa kerja, nggak bisa ngajar, nggak bisa mendalang, nggak bisa wartawan. Bagaimana pengertian dan bahasa sama bahasanya kan? Itu aja Pancasila itu gitu. Tapi ketika dilepas, kan setiap orang ingin memberikan maknanya masing-masing kan? Giliran makna saya yang berkuasa, sehingga perlu muncul lagi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika loh. Lihat bagaimana pergantian rezim, bukan rezim kekuasaan saja, rezim kebenaran, itu mengubah fungsi bahasa itu. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah kepentingan. Kepentinganlah yang menggerakkan semuanya itu. Gitu. Saya kira saya sudah memberikan PR yang cukup sebetulnya. Tapi tolong coba di browse sedikit, siapa tahu saya ada yang lupa. Gitu, karena ini sebetulnya himpunan, katakanlah setengah semester. Ya, yang mesti per kata itu dipahami dan saya tidak berharap dengan sendirinya semua tahu gitu ya. Tapi coba silakan terus dirun terus, jalanin terus kalau ada ini. Oke, terus. Oke, rezim kebenaran, ya, hegemoni bahasa. Ya misalnya kenapa sastra itu perlu ada sastra gitu. Saya kasih ilustrasi sastra gitu ya. Kenapa penyair seperti Sutarji Kalsumbahri gitu, ya, dia itu membuat syair yang tidak ada maknanya. Kenapa? Karena saya membebaskan kata dari makna. Saya mengembalikannya ke mantra. Gitu. Bagi dia mantra itu diomongin sembuh. Gitu. Jadi bukan soal makna. Gitu ya. Gitu. Tapi sebetulnya dia itu membersihkan kata-kata dari kontaminasi politik, propaganda, iklan, dan lain-lain gitu. Sehingga puisinya itu ping-pang, ping-pong, ping-pang, ping-pong gitu kan. Bebas dari makna. Dan dia penyair besar gitu. Jadi kita lihat bahasa itu bukan persoalan sederhana dan puisi bukan curhat, pemikiran, ya, pemikiran di sini, gitu. Nah, bukan hanya sastra, dalam semua gerakan itu ada pemurnian pendidikan, pemurnian politik dan segala macam itu. Jadi kita selalu merasa ada suatu kuasa wacana yang ingin mendahulukan kepentingan gitu. Sebetulnya itu juga tidak salah, kepentingannya bisa aja bagus. Yang penting kita tuh mengenalnya, mengetahuinya gitu. Karena dia menggunakan semua faktor yang disebut tipu daya, strategi, siasat, pendekatan,
supaya orang itu hanya bisa bilang setuju, cocok, senang. Kalau di Prasetya Mulya pasti ditambah beli, gitu. Ya kan? Beli, gitu. Untungnya, nah kalau dalam cultural studies, konsumen itu adalah produsen makna. Kalau dia beli tas Hermes 250 juta, bukan karena dia bego. Karena kalau dia beli itu, orang dengan begonya mandang dia hebat. Jadi konsumen itu produsen makna gitu. Ya. Sesuai ilmu ekonomi yang sudah saya bagi, yang ada konteks budayanya adalah yang disebut cultural ekonomi. Kalau kita membeli sesuatu, itu bukan karena kita mampu, punya duit, atau karena murah. Tapi karena ada satu makna yang kita beli di situ, berhubungan dengan tiga hal. Pleasure, itu menyenangkan kita, ya, gitu. Pleasure, meaning, karena menyenangkan karena bermakna buat kita, dan kemudian social identity. Tiga hal ini bermain gitu, yang menentukan orang itu beli. Duit nomor 2. Kalau financial economy tinggal dihitung, modal tas itu berapa, kembali enggak duitnya, kan gitu. Kalau ini enggak, orang Betawi bilang, lu jual gue beli. Dia beli budaya dengan budayanya dia gitu. Iya, 1 menit lagi. Dengan itulah kebudayaan berjalan. Untunglah saya juga ngomong ekonomi dikit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Seno. Banyak banget yang harus dipikirin nih. Dan tadi yang saya catat yang terakhir saja untuk dikunyah-kunyah nanti kita tanyakan. Apakah nanti kita memilih presiden dan caleg-caleg kita berdasarkan pleasure, meaning, dan yang terakhir apa tadi? Social identity itu nanti kita bisa simpan pertanyaan itu setelah para pemapar memaparkan topiknya.